Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang berida pada saat ini. Begitu juga buat jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumahnya masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 2. Sempurnakan bersama
Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Dengarlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal
yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari buku Efesus, pasal yang ke-1, dimulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang diambil dari Efesus pasal 1, dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 14. Kita membacanya secara bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 dimulai ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh parhalado kita. Shalom.
Kami akan membacakan beberapa poin tentang warta gereja kita pada hari ini. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu setelah Tahun Baru dengan topik Megahkanlah Tuhan, dalam bahasa Batak Pasangak Ma Debata. Poin yang pertama, pemberitahuan 5.1, berita duka cita. Pada hari Jumat 27 Desember 2021 yang lalu telah meninggal dunia yaitu Saudara Daniel Jethro Tua Munte, yaitu putra dari Bapak M. Munte C. Burisiboya almarhum, yang lahir 3 Juni 2001, tutup usia 20 tahun, yang beralamat di Kompleks Cipagaran Indah, Blok A nomor 59, masuk WEG 9. Pada hari Selasa 28 Desember 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Lega Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2, cuti pendeta resort dan launching tahun kesehatian. Pada hari Selasa sampai Minggu, yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022, pendeta resort yaitu Amang Pendeta Hasian BM Purba STH izin untuk mengikuti launching tahun kesehatian dan bona tahun di HKBI Pusat, dan dilanjutkan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Januari 2022, pendeta resort yaitu Amang Pendeta Hasian BM Purba STH juga akan melaksanakan cuti. Selama izin dan cuti, tugas-tugas pimpinan jemaat didelegasikan kepada pendeta fungsional yaitu Amang Pendeta Dodi I. Simarmata STH. 5.4, mutasi pendeta fungsional. Terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021, pendeta fungsional yaitu Amang Pendeta Dodi I. Simarmata STH sudah menerima SK mutasi perpindahan menjadi pimpinan jemaat di HKBP Soreang, Resort Bandung Barat. Dan yang menggantikannya adalah Amang Pendeta Todo Tua Sirait M. Min yang datang dari kantor distrik 8 Jakarta terkait serah terima pangujak konon dan pemberangkatan Manang Pabur Haton akan ditentukan kemudian. 5.5, seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Januari 2022, dalam setiap kebaktian, gereja kita melalui seksi kesehatan akan membagikan vitamin kepada semua jemaat yang sudah dewasa. 5.6, jadwal rapat. Untuk mempersiapkan program dan anggaran, yaitu tahun anggaran 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Poin 1, rapat seksi kategorial, yaitu dilaksanakan 5 Januari sampai dengan 12 Januari 2022. Rapat Dewan, yaitu tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2022. Rapat Perhalado, 21 Januari 2022. Dan rapat Huria, yaitu 28 Januari 2022. Jadwal ibadah untuk tanggal 9 Januari 2022, yang mengikuti ibadah pukul 7.30 WIB, yaitu WIB 2, 3, dan 5. Yang mengikuti ibadah pukul 10.30 WIB, yaitu WIB 4, 6, dan 9. Yang mengikuti ibadah pukul 16.30 WIB, yaitu WIB 1, 7, dan 8. Di halaman 5 ada sedikit ralat Amanginang, yaitu persembahan Natal. Di sana tertulis di poin 1, keluarga EA Sihotang SD
Situa di Boru Huta Barat tertulis di WEK 3 yang seharusnya di WEK 4. Demikian warta gereja kita pada hari ini, dan juga ada ralat. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik. Persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memenuhi hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Pada hari Minggu yang pertama tahun 2022 ini, kita berbahagia mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Ibu bapak saudara-saudara yang juga mengikuti kebaktian ini di rumah masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan untuk hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Saya juga mau ajak ibu bapak untuk membaca secara responsoria. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia mempersiapkan anginnya, ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Masih dalam suasana bersuka cita pada hari Minggu yang pertama tahun 2022 ini, maka kami menyampaikan di saat yang berbahagia ini di minggu pertama tahun 2022. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita akan mulai khotbah ini dengan ungkapan yang sudah sering kita dengar dari berbagai media yang menyebut bahwa saudara-saudara, sesungguhnya ikan tanpa air akan mati, tetapi air tanpa ikan tetaplah air. Sesungguhnya tanah tanpa pohon itu tetaplah tanah, tetapi pohon tanpa tanah akan mati dan kering. Saudara-saudara, demikian juga di minggu pertama tahun 2022 ini, sesungguhnya Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tetapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Itu yang ingin disampaikan pesan minggu pertama tahun 2022 ini melalui kesaksian Daud dalam Mazmur 147 ini, yang mengajak kita untuk Haleluya Elohim, pujilah Tuhan, megahkanlah namanya. Ketika Daud pemazmur merasa bahwa Tuhan itu layak dipuji, Tuhan itu sepantasnya dipuji dengan berbagai karya di dalam kehidupannya yang luar biasa, memberkati dia dalam perjalanan kehidupan, dalam setiap langkah, dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala kehidupannya. Maka sesungguhnya saudara-saudara, bukan Tuhan yang membutuhkan pujian kita,
tetapi kitalah yang membutuhkan untuk memuji Tuhan karena karyanya yang ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang mencipta, Allah yang bekerja, akan tetap Allah yang luar biasa, yang kudus, yang maha kuasa. Meskipun kita tidak memuji namanya dan tidak memegahkan dia, karena sejak dahulu kala ia adalah Alfa dan Omega, ia yang menciptakan langit dan bumi, dan dalam ketetapan-ketetapannya serta hukum-hukumnya ia tetaplah Allah yang maha kuasa. Karena itu hari kedua di tahun 2022 ini kita diajak untuk terus menerus dan senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kita, memasyurkan namanya dan memegahkan dia dengan segala karyanya yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupan kita setiap waktu. Ia yang meneguhkan palang pintu gerbangmu, seperti sedang memasuki sebuah tempat, maka hari ini kita sedang juga berada dalam pintu gerbang tahun 2022. Di pintu gerbang tahun 2022 ini Tuhan berkata, ia yang meneguhkan palang pintu gerbangmu. Artinya saudara-saudara, ia yang meneguhkan kita dalam perjalanan hidup kita ketika kita memasuki tahun 2022 ini. Ketika kecil di kampung saya tidak tahu apakah di sini masih ada itu. Itu pintu gerbang, pintu rumah itu biasanya dibikin palang pintu yang disebut dengan ada yang tahu ya, sordak. Itu yang disebut sordak. Sordak ni pintu katanya. Jadi itu palang pintu. Pintu utama itu waktu kecil orang tua kita memalang pintu itu, palang, kemudian diletakkanlah di palang itu piring dan cangkir. Cangkir tidak seperti sekarang dari gelas semua. Cangkir itu dulu dari kaleng. Piring juga piring kaleng. Diletakkan di sela sordak itu, diletakkan di sela sordaknya. Lalu kita bertanya, itu ahon ini? Nanti kita tidak tahu, pas tidur terlelap ada penjahat, ada pencuri, atau orang gila masuk ke rumah kita, maka ia akan membuka pintu ini, palangnya akan bergerak, lalu piring atau cangkir itu akan jatuh dan ia akan tang, maka pencuri itu atau penjahat itu akan lari. Katanya demikian. Oh, ternyata itu menjadi penjaga. Ternyata itu meningkatkan kewaspadaan. Ternyata itu pertanda supaya ketika orang masuk ke dalam rumah itu tanpa seizin yang punya rumah, maka akan ada kedengaran tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Itulah palang pintu. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan menjaga palang pintu kita. Ketika kita memasuki tahun 2022 ini, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi hari ini, bahkan apa yang akan terjadi bulan kemudian. Di tahun 2020 ini kita seperti memasuki daerah hutan belantara yang setiap waktu kita bisa tersesat, yang setiap waktu mara bahaya bisa mengintai, yang setiap waktu bahkan nyawa kita bisa melayang. Dalam perjalanan itu Tuhan meneguhkan kita hari ini. Ia yang meneguhkan palang pintu gerbangmu sehingga ia terus berjaga-jaga. Tuhan terus mengawasi, Tuhan terus melindungi kita dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Sungguh hari ini kita diberkati untuk ditetapkan dalam perjalanan tahun 2022 dengan keteguhan yang dari Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di tahun 2022 ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kita semua,
Tuhan meneguhkan kita dengan berbagai jaminan hidup kita di tahun 2022 ini. Ia yang menyampaikan perintahnya, Ia yang menurunkan saljunya, Ia yang memberi engkau gandum yang terbaik, Ia yang terus bekerja, Ia yang terus berkarya. Jadi Tuhan kita itu tidak tidur. Tuhan terus bekerja. Maka ketika dahulu Ia berfirman, maka jadilah langit, cakrawala, laut, ikan-ikan di air. Jadilah pohon-pohonan dan semuanya jadilah dengan firman-Nya. Ia telah menetapkan bumi ini dan segala isinya menjadi miliknya. Tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja di situ. Tuhan tidak berhenti berkarya di sana. Ia terus menerus mencipta. Ia terus menerus berkarya dalam kehidupan kita. Creatio continua, itu yang disebut dalam terminologi yang lain. Tuhan terus menerus berkreasi, Tuhan terus menerus mencipta. Ia mencipta bagi kita hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang perlu dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, yakinlah dalam perjalanan hidup kita tahun 2022 ini, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini jaminan kita tahun 2022 ini, yang pastinya tantangan kita akan semakin besar, yang pastinya kesukaran kita akan semakin banyak. Ia tidak meninggalkan kita. Ia yang memberikan, Ia yang meneguhkan, Ia yang akan mengaruniakan, Ia yang menetapkan. Semuanya adalah karya Tuhan. Maka kita tidak akan ditinggalkannya sendirian berjalan di hutan belantara itu. Ia akan terus menerus. Ia adalah Allah yang tidak mau meninggalkan umatnya. Maka Yerusalem, maka Sion, maka HKBP Jalan Lurah, megahkanlah Tuhan Allahmu. Pujilah Dia, muliakanlah namanya dalam segala hal kehidupanmu, dalam segala hal kehidupan kita. Biarlah mulut kita, Alleluia Elohim, memuji namanya setiap hari dan setiap waktu. Apakah orang-orang yang akan mengikut Dia? Apakah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan? Apakah orang yang terus-menerus berusaha untuk dekat dengan Allah di dalam perjalanan kehidupannya, yang palang pintunya telah diawasi dan diteguhkan oleh Allah, tidak akan mengalami kesukaran di dalam kehidupannya? Pasti akan mengalami kesukaran. Ketika di rumah kita diawasi oleh palang pintu, rasang, sordak yang menjaga kita dari mara bahaya dan celaka. Tetapi ketika keluar rumah kita suatu waktu akan diancam oleh masalah persoalan hidup kita. Maka di dalam perjalanan hidup ini saudara-saudara, di tahun 2022 ini kita menetapkan langkah kita di dalam sukacita maupun duka cita, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kebaikan maupun hal buruk terjadi. Tuhanlah yang terus-menerus berkarya untuk kita, dan Ia terus-menerus berjaga dan bekerja untuk kita. Sudah sering saya khotbahkan, pernahkah Bapak Ibu membaca atau mendengar sebuah puisi dari Margaret Fishbeck yang sangat terkenal itu? Margaret Fishbeck itu adalah seorang perempuan, seorang wanita yang mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya. Ia sejak kecil sudah menghadapi tantangan yang begitu berat, karena sebenarnya saudara-saudara di Eropa, tepatnya di Kanada itu, untuk perempuan yang tingginya 147 cm itu sudah masuk dalam kategori hal yang sulit bagi dia.
ia sering dicibir, ia sering diejek oleh teman-temannya karena tingginya yang tidak seperti lazimnya perempuan-perempuan di tempatnya. Ia terlihat sangat kecil, apalagi dengan wajahnya yang kemerah-merahan karena ia keturunan Jerman. Ia sering dikucilkan oleh kawan-kawannya, oleh teman-temannya. Ketika Margaret Fischbeck ke sekolah, maka ia sering mengalami hal yang buruk ketika ia tidak mau ditemani oleh kawan-kawannya yang lain. Dan pernah suatu ketika ada 2 orang temannya bersekongkol untuk melakukan hal buruk bagi dia. Mereka berdiri di atas perutnya dan mereka tertawa sambil mengejek Margaret dengan ejekan-ejekan yang sangat kasar. Ia menangis, ia merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang terbuang. Ia merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak berguna. Ia merasa bahwa hidupnya tidak punya harapan. Ia bertanya, "Where are you God? Di manakah engkau Tuhan di dalam segala kesukaranku, di dalam segala kesusahanku?" Belum lagi pada Perang Dunia Kedua, orang-orang yang sangat membenci Jerman, ia mengalami banyak perlakuan-perlakuan buruk di tempatnya karena ayahnya yang seorang Jerman. Akhirnya ia menjadi seorang guru, ia berpacaran dengan Paul, lalu ketika mereka retreat, remaja, mereka berjalan dalam sebuah di tepi pantai, lalu ia berkata kepada Paul, "Paul, lihatlah jejak kaki itu. Jejak kakimu masih ada, tetapi jejak kakiku tersapu oleh deburan ombak. Jangan-jangan hidupku seperti itu. Aku akan tersapu oleh badai dan kesukaran kehidupan dunia ini." Demikian Margaret berkata kepada Paul. Lalu Paul berkata demikian, "Margaret, jejak kaki itu bukan jejak kakiku, bukan juga jejak kakimu. Itu adalah jejak kaki Kristus. Karena sesungguhnya sejak kamu kecil sampai sekarang menjadi seorang guru dan akan menikah dengan aku, maka kita digendong, maka kita di dalam pangkuan, maka kita sedang di dalam gendongan Tuhan. Ia yang membawa kita, ia yang sedang mengiring, ia yang sedang mengiring hidup kita. Maka sesungguhnya jejak kaki itu adalah jejak kaki Tuhan yang menggendong kita, yang menolong kita dalam setiap kedukaan kita dalam hidup ini, sehingga jangan pernah takut, jangan pernah merasa khawatir. Tuhan tidak jauh, Tuhan berada di tengah-tengah kita, Tuhan beserta kita, Tuhan di sini. Ia sedang bekerja, ia sedang berkarya, ia sedang membentuk jalan hidupmu supaya sampai kepada tujuan akhir hidup manusia, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Itulah sejarah puisi, poetry, footprints yang sangat terkenal itu. Maka saya akan membaca sebait dalam puisi itu yang berkata, "Oh Lord, you told me when I decided to follow you." Ketika saya memutuskan di tahun 2022 ini saya mengikuti Engkau, maka berilah saya pemahaman, pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, karena aku sangat membutuhkan Tuhan.
I understand. I need you. Don't leave me. Jangan meninggalkan aku. Maka tahun 2022 ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan dan sedang menghadapi kesukaran yang sangat besar di pandemi COVID-19. Belum lagi persoalan-persoalan hidup kita yang masih banyak. Belum lagi kedukaan, jangan-jangan seperti keluarga Bapak Munte yang istrinya meninggal, kemudian burunya meninggal, anaknya meninggal, sempurnalah kesedihan dan kesukaran hidupnya dalam perjalanan kehidupannya di akhir tahun 2021 yang lalu. Bagaimana dia akan melihat karya Tuhan di sana? Seperti apa dia akan melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupannya, mengukir tanah yang tidak berguna itu supaya menjadi guci yang mahal, yang punya price yang tinggi, menguji imannya supaya seperti emas yang murni, pedang yang tajam, sehingga dalam setiap kesukaran hidup kita, kita percaya, aku mengerti Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dalam perjalanan kehidupan kita. Itu ya, lihat keluarga Bapak Munte itu. Mudah-mudahan mereka mendengar khotbah ini menambah semangat, motivasi kehidupan, karena sudah sangat sempurna penderitaan, kesukaran yang mereka alami. Dan di saat seperti itu, apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita kerjakan, saudara-saudara? Maka hari ini, di hari kedua tahun 2022 ini, ikutlah jejak kaki Kristus. Tapakilah kehidupanmu, jalanilah langkah hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang mengancam kita, yang memberi kedukaan bagi kita, yang memberi persoalan pergumulan hidup bagi kita. Di dalam segala sesuatunya itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 17. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Ia yang menolong kamu. Serahkan. Karena sesungguhnya saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang ada pada kita, apa yang sedang kita jalani saat ini, sudah naik palumean. Buat kamu udah palumean. Palumean itu titipan. Kita dititip. Ada seseorang yang sangat berkuasa menitip kepada kita nafas kehidupan. Ada seseorang yang sangat berkuasa yang menitipkan kepada kita harta. Ada seseorang yang menitipkan kepada kita kronos, waktu. Ada seseorang yang sedang menitipkan kepada kita kairos, kesempatan hidup di dunia ini yang sedang Ia titipkan. Dan Ia berkuasa atas titipan itu. Sewaktu-waktu dan seketika Ia bisa saja meminta titipan itu dan mengambil titipan itu, karena Ia adalah yang empunya titipan itu. Siapakah Dia? Ia adalah Elohim, Tuhan kita yang sedang menitipkan kepada kita tahun 2022 ini. Sehingga ini kesempatan, waktu bagi kita untuk mempergunakannya dengan baik, meskipun ada aral merintang di depan kita, tetapi bersama-sama dengan jejak kaki Kristus kita akan menapaki langkah hidup kita dalam karya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Kita siap sedia dengan segala hal yang Ia titipkan pada kita, dengan terus menerus berdoa dan berpasrah diri, berserah diri kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, hidupmu, karena Ia yang memelihara kamu. Katanya, molo bahasa Batak, saya mula hula dohodok kono, tinggakon ala-ala parhuta-huta rupanya molo tinggang. Tinggang itu hempaskan tubuhmu ke depan, lalu jatuhkan tubuhmu ke belakang. Maka kamu tidak apa-apa, karena tangan Tuhan memegang, karena tangan Tuhan menghandle, karena tangan Tuhan memeluk, karena tangan Tuhan menggendong kita dalam setiap pergumulan hidup kita.
Apa resolusi mihina poso bulung tahun 2022 ini? Kamang, resolusi kita, ketetapan kita, keinginan kita, harapan kita tahun 2022 ini kainang. Apa harapan yang sedang kita nantikan di tahun 2022 ini? Maka serahkan kepada Tuhan. Biarlah Ia yang bekerja. Karena bukan hanya gandum yang terbaik, bukan hanya hal yang terbaik diberikan kepada kita saudara-saudara. Kado terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita telah nyata di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Itulah karya terbesar Allah, kado terbesar dari surga, pemberian Allah yang luar biasa, yang diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh eternal life, hidup yang kekal selama-lamanya. Bukan fana seperti yang di dunia ini. Kristus, Efesus 1 tadi, epistel kita. Ia yang telah menjadi penebusmu, yang memberikan tubuhnya, darahnya, keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Maka sungguh-sungguh kita harus bersuka cita. Setiap waktu adalah pujian bagi Allah, karena Ia bekerja, berkarya bagi kita. Kita perlu berdoa, memohon Tuhan. Di tahun 2021 yang lalu Tuhan memperkarakan perkara kecil bagi saya. 2022 ini perkara besar, titipkanlah bagiku. Kita hanya terus berusaha, berdoa kepada supaya Tuhan mempercayakan titipan yang lebih besar. Titipan yang kita inginkan, palumehan yang kita harapkan dalam hidup kita tentang anak-anak kita. Aku yang mengajarkan kepada anak-anakmu, kata Tuhan dalam firman ini, menurunkan salju seperti embun, dan setiap hal adalah ketetapan Allah dan hukumnya bagi kita. Dengan demikian mari kita menapaki setiap hari dalam hidup kita tahun 2022 ini dengan senantiasa mengikuti jejak kaki Kristus. Karena Ia sedang bekerja, Ia sedang berkarya dalam hidup kita. Selamat menjalani, memasuki gerbang tahun 2022 di dalam Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terus bekerja dan berkarya bagi hidup kami, kami puji nama-Mu, kami masyurkan, kami muliakan Engkau, kami megahkan Tuhan dalam ibadah kami yang pertama minggu tahun 2022 ini. Terpujilah nama Tuhan karena kami telah Tuhan tuntun di perjalanan hidup kami hingga tiba di hari kedua tahun 2022 ini. Hanya karena kasih setia Tuhan, kami layak berada saat ini seperti kami adanya hari ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di pintu gerbang tahun 2022 ini. Tuhan teguhkan hidup kami. Tuhan berkati kami di dalam perjalanan hidup tahun 2022 ini yang penuh dan akan banyak persoalan tantangan dalam hidup kami. Tetapi di tengah-tengah itu kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, mencukupkan kami dengan segala hal yang baik, dengan segala hal yang perlu, bahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus telah Tuhan anugerahkan. Berkati jemaat-Mu yang sedang mengikuti kebaktian minggu hari ini, di rumah melalui online maupun di gereja ini. Tuhan tumbuhkan semangat, kekuatan, motivasi bagi para naposo bulung memperjuangkan hidup masa depan mereka yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hati mereka kerdil oleh persoalan dan tantangan hidup kami saat ini. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami bekerja dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam tantangan hidup kami mencari pekerjaan, mencari kelayakan hidup kami di tahun 2022 ini, Tuhan teguhkan kami
supaya kami percaya bahwa Engkau bekerja bagi kami. Yang sedang mengikuti perkuliahan, anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, Tuhan berkati mereka dalam kebajikan anugerah yang dari Tuhan, dan bentuk mereka menjadi anak-anak yang tangguh, jujur, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, biarlah panjang umur bagi mereka di dalam hidupnya, sukacita senantiasa bersama Tuhan. Yang ulang tahun pernikahan, berkati rumah tangganya, mereka semakin berbahagia. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Munte yang anak mereka Daniel Jetro tua telah meninggalkan kami, telah Tuhan panggil. Hiburkan hati mereka Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menopang hidup mereka supaya tidak putus asa dengan segala pergumulan hidup, terlebih perpisahan karena kematian di tengah keluarga mereka. Tuhan berada di rumah mereka untuk memberkati rumah mereka penuh kebahagiaan, mengganti duka cita dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati Bapak Munte, Hans dan Dea untuk menjalani kehidupannya ke depan. Tuhan berkati jemaat Tuhan simpatisan Benjamin Sianipar, Isabel Rotua, Lenny Dame, Vivi Riana Tresia, para NN Yanti, Melki Hertauli, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan hidup keluarga mereka, apa yang sedang dan akan mereka lakukan di dalam pekerjaan mereka mendatangkan rezeki dan sumber kehidupannya. Berkati keluarga MC Matupang Borosinaga, biarlah dalam kecukupan yang dari Tuhan anugerahkan sukacita bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan karena Dimpu Napitupulu, anak dari Amang Napitupulu Borosa Mosir, telah dilantik menjadi anggota polisi di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalani tugasnya, berkati dan berangkatkanlah Dimpu, anakmu di dalam perlindungan urapan dari Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya penuh dedikasi, kedisiplinan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kebajikan. Berkati keluarga Nyonya Simarmata Borosinaga Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupannya dan keluarganya. Berkati anak-anak yang dibaptis, dimateraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah anak itu bertumbuh dalam lindungan Tuhan dan orang tuanya. Engkau berkati, membesarkan mereka, mencukupkan kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan Sri Orija Masyutarti. Biarlah Tuhan di dalam pekerjaan, hidup, dan keluarganya dimanapun mereka tinggal dan berkarya, senantiasa dalam campur tangan Tuhan yang berkati kehidupannya, pekerjaan dalam kebajikan, jauhkan dari mara bahaya dan segala celaka. Kami berdoa juga buat Naposo Hakabijala Lurah Margaret Borosinaga, biarlah Tuhan Engkau berkati pekerjaannya dalam lindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Berkati juga keluarga Sihotang P. Sihotang Borosinaga, Tuhan tuntun keluarga dalam lindungan Tuhan menjalani tahun 2022 ini, dan anak-anak mereka senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkati para NN Ayu, Arwan and Chris, Yuda Androva, Gabriel Kasa, Mara, Arwan, Pasaribu, Borusi Jabat. Biarlah Tuhan di dalam pekerjaan semakin berlipat ganda anugerah dan kasih setiamu memberkati mereka. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hari kedua tahun 2022 ini di pintu gerbang memasuki tahun ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 282 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan. Bersama
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Para ladoa kami jalan lurah, tim musik full band dan jalur production. Bapak Ibu sambil pulang kita akan diiringi lagu apa, Win? Angel. Dan masih bersama dengan dana pensiun HKBP, mari kita memberi setulus dan seikhlas hati kita untuk membantu dana pensiun HKBP di kotak persembahan yang ada di teras gereja. Horas.